Tapi oke, aku bisa jawab seperti ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di channel I'm Jasmine. Today aku pengen jawabin Q&A dari question box yang udah aku bikin sebelumnya mengenai lomba inovasi digital mahasiswa. Kenapa aku mau bikin ini? Karena alhamdulillah beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir di tahun 2020 dan 2021 aku berkesempatan untuk menjadi juara 1 dan juara 3 di lomba inovasi digital mahasiswa, dimana pada saat 2022 itu nggak lagi diselenggarakan, dan di tahun 2023 ini baru diselenggarakan lagi, tapi jangka waktunya tuh sangat pendek. Jadi aku pengen teman-teman bisa tetap maksimal dengan cara membantu membuat video ini. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Apakah LIDM itu mirip KTI, Mbak? Nah, LIDM itu adalah salah satu lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional, which is kita tahu bahwa pasti lomba yang kredibel. Lomba yang kredibel ini pasti nggak biasa aja tidak seperti KTI yang diselenggarakan oleh universitas, melainkan punya beberapa tahapan yang perlu kita jalani. Nah, memang salah satunya adalah pengumpulan proposal ataupun KTI, namun hanya untuk seleksi awalnya saja. Teman-teman nanti akan melakukan seleksi di tingkat universitas dengan mengumpulkan proposal. Baru setelah nanti proposalnya sudah di-accept, kalian menjadi kontingen dari universitas, akan diseleksi secara nasional, ditambah mengumpulkan video 3 menit. Nanti kalau kalian sudah lolos, baru akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu dengan mengumpulkan video selama 10 menit untuk presentasi. Itu jika tahun ini diadakan secara daring, tapi karena tahun ini diadakan secara offline atau luring, maka nanti kalian harus mempresentasikan selama 10 menit dan melakukan Q&A. Jadi jawabannya, apakah LIDM itu mirip KTI? Sangat berbeda, karena kalau KTI itu masih bisa mengumpulkan prototipenya saja, tapi kalau LIDM itu harus 100% jadi. Ditambah KTI hanyalah bagian dari tahapan lomba LIDM. Secara keseluruhan, kamu harus menyelesaikan media yang kamu buat atau kamu rancang. Seperti itu, jadi tergantung juga sama divisi apa. Pertanyaan kedua, bolehkah ikut lebih dari satu divisi? Boleh-boleh saja kalau kamu mampu. Tapi buat aku yang hanya mengikuti satu skema saja, karena aku benar-benar memaksimalkannya, itu udah kewalahan gitu untuk memegang satu divisi. Apalagi tahun ini tuh hanya diberikan waktu 2 bulan saja untuk bisa menyelesaikan semuanya. Kalau dulu aku seleksi itu dari bulan Juli, kemudian finalnya di bulan September karena ada pengunduran akibat COVID. Nah, tahun ini itu di Maret, April, dan Mei. Sudah, itu saja kamu sudah harus menyelesaikan semua tahapan. Jadi menurut aku ini berat, tapi kalau kamu mampu, kamu bisa. Dan mungkin ketika kamu mendaftar lebih dari satu divisi, itu akan memperbesar peluang kamu untuk bisa lolos. Pertanyaan ketiga, kalau skripsi diikutkan LIDM, menurut Mbak gimana? Jadi begini, ada cerita menarik saat aku final waktu itu. Aku sangat sadar bersama teman-temanku bahwa karya yang salah satu universitas ajukan itu adalah hasil dari skripsi gitu, karena sangat lengkap dan dia sudah penelitian dari lama. Tapi lama-kelamaan juri bisa mengenali bahwa universitas itu mengajukan beberapa judul dari skripsi yang mana seharusnya enggak, karena nanti kita akan menandatangani surat originalitas karya. Harusnya untuk lomba LIDM ini kamu khusus membuat untuk lomba ini gitu, jadi bukan karya kamu sebelumnya. Karena ini penting sekali, akan ditanyakan oleh juri. Jangan dikira pertanyaan yang diberikan oleh juri itu sekelas lomba di universitas, tapi lebih advance lagi karena memang beliau-beliau ini sudah expert dan bisa mengenali media-media ataupun apa yang kamu deliver gitu guys. Jadi menurut aku nggak recommended untuk mengajukan karya yang udah kamu bikin sebelumnya. Pertanyaan keempat, LIDM itu seleksi fakultas dulu kah?
atau langsung di universitas? Jawabannya tergantung dengan universitas kamu. Kalau ternyata nanti banyak sekali peminatnya di tiap fakultas, maka mungkin akan dilakukan seleksi tingkat fakultas terlebih dahulu seperti PKM. Tapi kalau ternyata sedikit, mungkin bisa jadi langsung diseleksi secara universitas, baru nanti menjadi kontingen ke nasional. Pertanyaan selanjutnya, Kak, aku bingung ikut divisi yang mana karena divisi 1 dan 2 itu mirip. Jawabannya, kamu harus membaca buku panduan secara lengkap supaya kamu benar-benar paham mana sih yang lebih cocok untuk tim kamu. Pada divisi 1 sangat menekankan pada nilai teknologi itu sendiri. Jadi tidak mungkin rasanya kalau kamu tidak memiliki anggota dari anak teknik. Dan apa yang dikembangkan itu seperti aplikasi mobile, platform, website, perangkat lunak, perangkat keras yang setingkat advance dalam teknologi. Sedangkan kalau pada divisi 2 itu lebih ke kamu sudah punya suatu teknologi, kemudian kamu ingin mengintegrasikannya untuk mempermudah pembelajaran. Jadi tidak hanya teknologi saja, tapi juga dari materialnya kamu perlu siapkan, seperti strategi pembelajaran, metodenya, bagaimana cara kamu menyampaikan, dan juga alat evaluasi untuk bisa mengambil dan mendapatkan ya penilaian dari siswa itu seperti apa. Jadi kalau kamu merasa lebih cocok di bidang pendidikan atau kamu sendiri adalah anak dari prodi pendidikan, kamu sangat tepat untuk mengambil divisi 2 dibandingkan divisi 1. Nah, terkadang kalau pada divisi 2 itu kita belum memiliki media ataupun alat yang bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran, sehingga selain kamu mengembangkan medianya sendiri, kamu juga perlu untuk memperhatikan bagaimana cara supaya siswa itu benar-benar mencapai capaian pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, tips and trick jadi juara. Kalau aku bisa jawab, aku bakal kasih 1, itu kamu dari awal sejak membaca panduan, kamu harus sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang cocok untuk kamu. Apakah divisi 1, 2, 3, 4, atau 5 yang kamu bisa handle maksimal gitu. Jadi jangan salah kamar. Yang kedua, kamu harus pilih tim yang suportif, yang se-circle mungkin ataupun yang kamu udah kenal sebelumnya. Kalau aku sih waktu itu mengajak orang yang asing ya, terbilang asing, tapi alhamdulillahnya mereka itu punya skillnya masing-masing. Jadi saat membagi job desk yang sangat padat, itu kita udah bisa pegang tugas kita masing-masing. Dan kamu harus punya tim yang suportif itu karena nanti bakal banyak banget yang kalian urus dan kalian diburu-buru oleh waktu. Contohnya seperti aku saat itu, kami keburu-buru karena mengumpulkan video di menit-menit terakhir, yaitu 1 menit terakhir, dimana saat itu ketika kita mungkin nggak kompak pasti udah pesimis gitu, tapi kita saling menguatkan dan akhirnya bisa submit di 1 menit terakhir, dimana saat itu tidak ada lagi perpanjangan, dan alhamdulillah dengan drama itu justru kita bisa menang juara 1 gitu guys. Jadi itu sih menurut aku, kamu juga harus pilih anggota dari program studi yang berbeda yang sekiranya bisa mendukung apa yang kamu kerjakan. Seperti di divisi 2 perlu anak pendidikan, cari anak pendidikan atau mungkin kamu sendiri. Kemudian butuh untuk develop program aplikasi, kamu cari anak teknik ataupun game animasi yang bisa diajak. Kemudian kamu perlu anak yang bagus di administrasi gitu kan, cari aja anak yang pandai buat administrasi. Jadi apapun itu kamu harus maksimalkan dari awal, termasuk pemilihan anggota kamu. Nah selanjutnya, kamu harus benar-benar memastikan bahwa kamu pakai standar yang tinggi untuk apa yang kamu kerjakan. Karena ini adalah lomba yang kredibel, meskipun terlihat simple, tapi persaingannya ketat. Apalagi ini adalah lomba resminya Kementerian Pendidikan dan Ristek gitu. Jadi kamu harus all out dalam memberikan performa kamu. Seperti saat itu aku sempat mendapatkan teguran, bukan teguran saja sih, nasihat dari beberapa dosen yang memberikan masukan. Itu aku benar-benar catat, aku koreksi, dan kira-kira apa sih yang ditambah. Pada saat itu aku juga sempat membaca ulang panduannya lagi untuk memastikan bahwa karyaku itu sesuai dengan temanya. Dan ternyata saat aku ngerasa kok jauh banget dari temanya, aku coba untuk diskusi sama temanku lagi. Mereka mau gak ya kira-kira menambahkan ini dan itu di dalam aplikasi kami, dan alhamdulillahnya mereka mau. Mereka
tidak membatasi diri untuk explore lebih jauh supaya kita bisa dapat hasil yang lebih baik itu. Selanjutnya jangan lupa untuk berdoa. Apapun yang kita sudah usahakan itu kan pasti ada faktor di luar kendali kita ya, yang kita nggak bisa memastikan, nggak bisa menentukan. Jadi tugas kita selesai berusaha adalah berdoa, kemudian berserah diri. Jangan lupa untuk minta restu orang tua, karena saat itu aku juga mengadakan istighosah, pengajian, sholat bersama dengan teman-teman untuk bisa memperlancar apa yang kami kerjakan. Oke, teman-teman, beberapa Q&A itu semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun kamu langsung aja mampir di Instagram aku, Jasminan MN. Semoga bermanfaat. Bye-bye.